mencegah lah. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak ya. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi, bisa menemani Anda dalam program Bincang-Bincang Santai bersama BPJS Kesehatan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik buat kita semua, menarik dan relevan, yaitu pelayanan tatap muka dan non tatap muka BPJS Kesehatan. Ya, dan seperti janji kami kemarin, dan tentunya di studio sudah hadir Ibu Hartati, sudah menemani kami di studio selaku Kepala Mutu Layanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare. Selamat pagi Ibu Hartati. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, sahabat pemirsa di mana saja berada. Iya, gimana kabar Ibu Hartati? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat. Oke. Ya, meskipun cuaca kayaknya ini lagi panas-panasnya. Ya, baik. Ibu Hartati, sebelum tentunya kita lanjutkan pada kesempatan pagi ini, Ibu bisa mungkin menceritakan tentang peran dan tanggung jawab Ibu di BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi tadi ya saya tidak perlu mungkin memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Alil ya. Iya. Jadi di sini saya sebagai tadi sudah disampaikan Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta, bertanggung jawab atau menjadi tanggung jawab kerjaan kami adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada peserta. Nah, di mana layanan ini pelayanan itu di kantor cabang BPJS Kesehatan maupun di kantor kabupaten. Ya. Ya. Dan menarik sekali nih Bu. Ya, mungkin sekarang tentunya mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya yang sudah kami siapkan di sini. Apa sih Ibu perbedaan utama antara pelayanan tatap muka dengan non tatap muka ini di BPJS Kesehatan? Mungkin bisa menjelaskan. Ya, baik. Jadi memang di kesehatan itu ada dua pelayanan ya. Jadi ada yang pelayanan tatap muka di mana peserta berhadapan dengan petugas BPJS Kesehatan. Nah, pelayanan tatap muka ini ada beberapa ya. Misalnya dilayani di kantor BPJS Kesehatan, baik di kantor cabang ataupun di kantor kabupaten. Selanjutnya ada pelayanan di mall pelayanan publik. Oh, di Baru ya, ini. Di Baru ada, ya. Kemudian di Parepare juga ada, ya karena wilayah kerja kami ada 4 kabupaten. Kemudian di Kabupaten Pindrang juga ada dan Kabupaten Sidrap. Selanjutnya ada juga yang namanya BPJS Keliling. Oh, BPJS Keliling, ya. Bagaimana itu? Ya, jadi BPJS Keliling ini
ada armada kami yang berkeliling ke desa-desa, kecamatan atau ke instansi atau di tempat-tempat umum, misalnya di pasar ataukah di tempat ada misalnya ada keramaian. Nah, ini tujuannya bagaimana mendekatkan pelayanan kepada peserta. Jadi peserta tidak harus jauh-jauh ke kantor kantornya. cabang ya. Namun saat ini memang kami karena ini kami membawa 4 kabupaten, jadi BPJS Keliling kami jadwal. Nah, sebagai informasi, mumpung kita lagi membahas ini di hari Senin kami ada BPJS Keliling di wilayah Kabupaten Baru. Di mana itu? Tepatnya di kantor kelurahan Sopeng Riaja. Sopeng Riaja itu, Kecamatan Sopeng Riaja. Sopeng Riaja. Iya. Kemudian dengan di Puskesmas tadi apa ya? Mangkoso atau Lisu di mana? Oh, Lisu, berarti Tanete Riaja. Tanete Riaja ya. Iya, Kecamatan Tanete Riaja. Jadi di Puskesmas Lisu. Ya, kalau yang begini, yang mobile begini, apa saja yang bisa diberikan di situ? Puskesmas Lisu betul. Jadi bicara tadi ya. Kemudian saya masih lanjut dulu ya. Kemudian ada di petugas di EPIPP, di FKTP, jadi di sana petugas puskesmas atau dokter keluarga atau klinik ya yang kerjasama dengan bidang kesehatan, di mana petugas ini memberikan informasi atau pengaduan terkait pelayanan bidang kesehatan. Kemudian ada juga di rumah sakit FKRTL ya, di sana ada petugas PPP dan BPJS 1. Ya. Ini di untuk pelayanan tatap muka. Oh, pelayanan tatap muka. Iya. Kalau yang ini tadi yang keliling mobile ini, apa-apa saja yang bisa diurus di situ? Ya. Jadi pelayanan yang kami berikan di BPJS Keliling itu mulai dari pendaftaran, misalnya pendaftaran peserta baru ya, yang mungkin yang belum jadi peserta misalnya silahkan bisa masuk sana untuk dilakukan pendaftaran. Kemudian ada namanya mutasi data ya, terkait kalau misalnya mau pindah vaskes ya. Kemudian ada pemberian informasi ya, mungkin ada masyarakat yang masih ingin mengetahui lebih jauh terkait pelayanan BPJS Kesehatan, ataupun termasuk kalau ada yang ingin pengaduan barangkali terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Selanjutnya juga bisa pemutakhiran data. Jadi kalau misalnya yang mungkin yang sebelumnya ada yang sebelum domisili di baru mau pindah domisili, yang sudah di baru domisilinya ya itu bisa dilakukan pindah domisili. Iya. Baik, menarik sekali Bu Artati. Ya, kemudian ini bagaimana BPJS Kesehatan ini memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dalam pelayanan non tatap mukanya ini? Ini bagaimana BPJS Kesehatan ini memastikan apakah kualitas pelayanan ini tetap terjaga dalam layanan non tatap muka ini? Ya, di kami Pak ada standar pelayanan. Oh ya. Jadi ada yang menjadi standar petugas dalam memberikan pelayanan, termasuk di dalamnya ada namanya SLA-nya. Jadi ada target waktunya berapa menit kami memberikan pelayanan kepada peserta. Jadi peserta yang diharapkan tidak lama dilayani. Jadi ada target waktunya bahwa peserta yang dilayani itu waktu layanannya hanya sampai misalnya 10 menit. Kemudian waktu tunggunya hanya sampai 15 menit. Jadi peserta tidak akan lama dilayani. Karena biasa kalau menunggu lama-lama kan lamanya ini. Ya. Iya. Oh, jadi ada standar. Oh, iya. Nah, kalau ya mungkin saya lanjut Ibu. Ini kan apakah semua jenis layanan kesehatan dapat diakses melalui non tatap muka? Kan ini
ada non tatap muka, Ya. ini ada mobile, ada Betul. maksudnya keliling, ya. Apakah bisa melalui gadget apa atau HP? Ya. Ya. Betul sekali. Jadi memang sekarang zaman digital ya Pak ya. Iya. Jadi bukan saja layanan itu bisa diberikan hanya berhadapan langsung dengan petugas BPJS Kesehatan, tapi juga bisa dilakukan dengan pelayanan tanpa bertemu dengan petugas BPJS Kesehatan. Nah, yang tadi untuk kanal layanan non tatap muka kami ada di website BPJS Kesehatan. Silahkan bisa diakses. Kemudian ada namanya Aman Pak, Aman JKN. Ini sama dengan anjungan JKN. Nah, hanya saja untuk Aman JKN itu untuk saat ini masih kami ada di kantor cabang. Ya, jadi kalau hanya untuk mengecek iuran ataukah kepesertaannya aktif atau tidak perlu antrian di pelayanan. Ya, ini ada di kantor cabang. Hanya saja tidak perlu antri di pelayanan untuk melayanan tatap muka, cukup bisa dengan Aman JKN. Aman JKN ya. Ya. Selanjutnya ada juga namanya di mobile JKN di HP. Oh, di nah, ini handphone, lebih ya. praktis Pak Iya, di iya, HP. iya. Jadi untuk saat ini kan kita tahu, mungkin kalau kartu atau yang lain dompet masih bisa terlupa, tapi Kalau kalau handphone handphone tidak akan terlupa. Dan makanya sekarang untuk kartu atau apa cukup dengan memperlihatkan di HP saja. Di HP. Jadi mobile JKN. Jadi kami setiap sosialisasi kami selalu mengedukasi peserta untuk mendownload mobile JKN karena sangat banyak manfaat daripada mobile JKN. Salah Ya. satunya adalah kartu digital. Kartu digital. Ya. Ya, kalau manfaat mobile JKN ini, apalagi selain bisa diperlihatkan, apakah bisa memindahkan apakah namanya itu kalau Paskes, pindah paskes? Ya. Ya. Jadi di mobile JKN sangat banyak manfaatnya Pak. Yang pertama untuk informasi. Ya, kalau kita di aplikasi cukup ada informasi JKN, kita bisa tahu apa itu hak dan kewajibannya, kemudian bagaimana prosedur pelayanannya, kemudian ada cek lokasi. Ya, jadi kalau misalnya anggap kita mungkin ke suatu tempat ya, kemudian sakit di sana, bisa ada info lokasi paskes. Ya, jadi walaupun bukan daerahnya Bapak bisa Iya. mengecek di sana di mana lokasi paskes terdekat. Kemudian info riwayat pelayanan. Nah, ini juga paling kalau kita mau mengetahui bagaimana riwayat pelayanan kesehatan yang pernah kita terima. Ya, ada namanya iCare JKN. Ya, jadi tercatat di sana riwayat pelayanan kesehatan. Kemudian rehab cicilan. Maksudnya ini bagaimana? Untuk rehab cicilan ini sebenarnya yang di sebelah saya paling jagonya kalau masalah pembahasan terkait rehab cicilan karena beliau ahlinya di ini ya. Tapi saya jelaskan terkait hanya dulu di mobile JKN-nya. Oh iya. Jadi ada namanya menu cicilan, jadi di mana peserta yang menunggak bisa melakukan cicilan ya. Kalau mungkin rehab itu rencana pembayaran bertahap, tetapi mungkin lebih familiar kalau kita sampaikan cicilan ya. Nah, bisa melalui mobile JKN. Nah, jadi maksudnya cicilan ini kalau menunggaki iuran peserta, iuran. Ya, menunggak iuran peserta Seumpama mandiri. ada berapa? Biasa ada tak 2 juta itu satu keluarga Ya, tadi? ya. Biasa. Oh, bisa dicicil itu? Bisa dicicil. Jadi ada ketentuan yang menunggak di atas 3 bulan tunggakannya. Ya, jadi 4 bulan ke atas 4 bulan tunggakannya itu bisa dicicil. Ya, dan pendaftarannya bisa melalui mobile JKN. Oh, Ya, cicilannya sampai 12 bulan. Jadi sampai 12 bulan kita mencicil dan bisa mencicil melalui mobile JKN. Kita daftar lewat mobile JKN. Oke. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya lagi Ibu Desi akan menjelaskan seperti apa ya. Jadi saya menjelaskan terkait tadi di dalamnya mobile JKN. Kemudian ada penambahan peserta juga bisa dilakukan di mobile JKN. Kemudian info peserta di sini kita bisa melihat siapa-siapa yang masuk di dalam kepesertaan kita. Kemudian statusnya sekarang aktif atau tidak aktif bisa kelihatan.
Oh, bisa kelihatan itu di aktif atau tidak ya. Iya. Ya. Dan yang paling utama juga ada pendaftaran pelayanan. Jadi ada antrian. Antrian ini yang lewat Wajakain bisa antrian di FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun FKRTL. Iya, seumpama kalau mau mendaftar di Puskesmas misalnya. puskesmas Ya. atau di rumah sakit. Ya. Oh, jadi bisa di kita situ? mendaftar di HP. Jadi Caranya? peserta tidak perlu subuh-subuh datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Cukup daftar dulu melalui HP. Kemudian nanti kita melihat nomor antrian kita nomor berapa, kemudian berapa lagi yang mungkin yang sudah dilayani dan sisa berapa yang belum dilayani, sehingga kita sudah bisa memprediksi barangkali waktu kira-kira jam berapa kita bisa ke fasilitas kesehatan. Gitu ya. Jadi enggak capek-capek mikir Betul. mengantri. Iya. Ya. Jadi banyak perubahan data seperti tadi Bapak kalau mau pindah puskesmas atau dokter keluarga klinik bisa melalui Wajakain. Minimal terdaftar 3 bulan di Vaskes sebelumnya. Iya. Kalau seumpama tadi kan pergi ke jalan-jalan seumpama di di Jakarta atau di Jawa kan. Kemudian sakit di sana. Ya kan paskesnya di baru ceritanya. Ya, bisa gitu berobat di sana. Tadi kan disampaikan bahwa ada memilih fasilitas kesehatan di mana. Ya, oke. Terkait yang seperti itu, yang kasus jalan-jalan ke suatu daerah yang bukan daerahnya kita, ada ketentuan ketentuan yang bisa yang berlaku untuk kepesertaan. Yang pertama bahwa kita boleh mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bukan tempat terdaftarnya, bisa mengakses fasilitas tingkat pertama maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sama. Oh, jadi pada saat Bapak misalnya ke Makassar, jalan-jalan ke Makassar, tiba-tiba sakit di sana, tidak perlu kembali ke baru, cukup perlihatkan identitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dekat dengan domisili di Makassar. Ya. Kalau seumpama ada yang bilang enggak diterima karena bukan tak. Ya. Biasa begitu. Silahkan hubungi BPJS Kesehatan Pak kalau misalnya terkendala dengan di sana, karena seharusnya itu tidak terjadi. Karena ada namanya janji layanan di fasilitas kesehatan, jadi ada komitmen pemberi layanan bagaimana memberikan pelayanan ke peserta BPJS Kesehatan. Jadi ada dalam bentuk banner biasa ada banner atau ada dalam bentuk spanduk di fasilitas kesehatan. Silakan dibaca di sana, ada komitmen pemberi layanan di sana. Salah satunya adalah melayani peserta JKN yang di luar terdaftar. Nah, tadi kemudian darurat, keadaan darurat di mana saja bisa dilayani. Jadi di Vaskes di mana saja itu bisa dilayani dalam keadaan darurat. Oke, baik, kita tahan dulu, kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS memadu, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum
Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum Bio 7 herbal kesehatan dari rempah terbaik.
berformula double khasiatnya. Bio 7. Ya, baik, masih bersama kami di Bincang-Bincang Santai bersama BPJS Kesehatan dan bersama Khalil di sini dan Ibu Hartati. Ya, dan baik Saudagar IGA dimanapun Anda berada, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 10:38 menit. Ya, kita lanjutkan ini Ibu Hartati. Ya, ini sekarang kita berbicara tentang masyarakat Ibu. Ya, masyarakat ini bagaimana respon masyarakat terhadap layanan non tatap muka yang sejak diluncurkannya ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan apakah mereka lebih memilih layanan ini atau layanan tatap muka. Ya. Terima kasih. Kami melihat kemarin hasil ini Selindo ya. Nah, dilihat dari evaluasi dari Selindo, pelayanan non tatap muka, pelayanan tatap muka itu semakin kesini semakin tahun ini itu semakin meningkat pelayanan di non tatap muka. Non tatap muka. Ya, jadi pelayanan yang dilakukan di kantor cabang itu sudah mulai berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kami melihat antusias dari masyarakat untuk mengakses melalui non tatap muka cukup banyak ya, karena itu tadi bahwa kami tidak perlu jauh-jauh mungkin ke kantor BPJS Kesehatan, cukup di rumah itu bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan. Ya, jadi sudah banyak ini yang sekali, menggunakan non tatap muka. Ya, dibanding tatap muka. Ya. Kalau misalnya cukup untuk tadi mau pindah vaskes atau mau pindah kelas, misalnya untuk peserta mandiri, hanya untuk pindah kelas yang sebelumnya mungkin ambil kelas 1, ya ternyata sudah 2 tahun misalnya di kelas 1, kemudian mungkin mau pindah ke kelas 2 atau kelas 3 itu cukup di mobile CKN ataupun melalui Pandawa. Jadi kami juga ada namanya pelayanan Pandawa, Pak. Apa itu Pandawa? Jadi dia melalui pelayanan chat melalui WA. Ya, jadi untuk pendaftaran baru sama ya tadi. Kemudian untuk mutasi data ya kalau pindah domisili tadi, kemudian untuk saat ini kalau untuk pindah vaskes itu masih untuk TNI Polri ya. Tapi kalau misalnya pendaftaran kemudian update data ya cukup melalui Pandawa. Ya, nomor informasi pengaduan itu melalui Pandawa bisa. Jadi cukup cek di nomor HP 0811. Iya, bisa mungkin di 8165165. 0811 8165165. Ya, jadi ini buat Saudagar IGA ini yang mendengarkan saat ini bahwa kalau mau chat melalui WA boleh di 0811 8165 165. Oke. Ya. Kita lanjut ini mungkin bisa kan ada pasti kekurangan atau kelebihan ini terkait dengan tatap muka dengan non tatap muka ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau tatap muka bagusnya ya kan langsung ketemu. Ya. Karena masyarakat itu atau peserta BPJS Kesehatan itu mungkin responnya terhadap pelayanan itu berbeda-beda Pak ya. Mungkin ada yang lebih suka kalau ketemu dengan petugas BPJS Kesehatan, ya mungkin merasa bahwa langsung terselesaikan dengan petugas BPJS Kesehatan, dan tapi juga banyak juga masyarakat yang menganggap jauh lebih enak kalau melalui non tatap muka. Ya karena cukup tidak perlu kita keluar dari rumah, kita sudah bisa mendapatkan pelayanan. Ya kalau hanya misalnya tadi pindah vaskes mau ke kota baru, dari sini ke kota baru kan bisa melalui mobile JKN misalnya. Jadi
tidak membutuhkan waktu untuk kita bisa dilayani ya. Jadi cukup dengan di HP bisa. Jadi itu tadi. Jadi masing-masing dari pesertanya ya. Jadi tinggal responnya peserta merasa yang mana yang mungkin lebih memudahkan. Iya. Kan biasanya itu beda halnya di kota-kota atau yang ada sinyal. Kalau bagaimana itu yang di daerah yang tidak, di desa-desa yang tidak ada signal mungkin? Ya. Jadi kami juga ada sekarang Pak untuk saat ini BPJS. Ya tapi memang harus ada sinyal kalau yang ini ya. BPJS online namanya, Kesehatan online. Di sini kami kerjasama dengan beberapa desa di Kecamatan Pujananting. Oh ya. Jadi kami melalui Zoom, kami memberikan layanan. Jadi memang kami bekerja sama dengan PMD ya. Instansi PMD. Kemudian jadi di desa Pujananting itu mungkin melihat di mana kira-kira yang ada sinyalnya. Nah di situ dikumpulkan. Jadi pelayanan yang dilakukan melalui Zoom. Kami melayani di Pare atau di Kabupaten Baru dan di sana ada PIC dari desa yang mengumpulkan masyarakat kemudian menjadi semacam operator ya untuk memberikan layanan. Iya. Kalau BPJS sendiri ini Bu, kan dalam situasi apa saja layanan tatap muka ini yang direkomendasikan? Sebenarnya tadi Pak, kami sebenarnya untuk tujuannya kenapa ada layanan non tatap muka karena tadi ingin memudahkan peserta. Iya. Jadi mendekatkan pelayanan. Jadi yang selama ini kalau dulu sebelum ada pelayanan non tatap muka kasihan yang jauh sekali karena kan di kantor BPJS Kesehatan itu hanya ada di kabupaten ya, di masing-masing kabupaten. Nah, kasih bagaimana dengan yang di kecamatan yang cukup jauh yang harus menempuh jarak ya beberapa jam harus ke kantor kabupaten sehingga manajemen memikirkan bagaimana sehingga memudahkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta dengan ini tadi non tatap muka. Iya. Jadi ini lebih baiknya itu Bu di yang yang pakai handphone atau mobile di karena memang ada yang tadi BPJS keliling kalau misalnya memang ada yang membutuhkan layanan yang jauh kemudian sinyal dari sinyal memang susah itu kami ada BPJS keliling tinggal koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk penjadwalannya. Jadi kalau tadi hari apa? Kalau yang untuk minggu ini hari Senin ya. Tanggal 19 ya. Ada di Puskesmas Lisu dan Shopping Riaja. Ya. Jadi untuk warga yang ada di Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Riaja ini yang mendengarkan saat ini, ya jadi kalau mau ada yang kita ngurus di BPJS Kesehatan, ada di Puskesmas Lisu di Desa Kading kalau tidak salah, Pasar Baru ini. Iya. Kemudian untuk yang di wilayah Sopeng Riaja juga Ibu tadi menjelaskan ada di sana juga di mana itu Bu? Di kalau Sopeng Riaja? Di kantor kelurahannya Pak. Iya. Oh di kantor kelurahan Mangkoso atau kantor kelurahan di mana lagi nih? Kantor kelurahan Sopeng Riaja Pak di sini. Oh, kantor kecamatan atau kantor kecamatan? Kantor desa. Kantor kelurahan. Kalau kantor kelurahan ada di Mangkoso. Iya, kelurahan Mangkoso. Saya kurang tahu. Di wilayah baru. Ya mungkin di situ ya. Pokoknya bagian sektor kota Mangkoso ya. Di Sopeng Riaja. Jadi untuk Anda saudagar IGA yang ada di wilayah Sopeng Riaja ya bisa di situ nanti ke kantor kelurahan Mangkoso atau sekitar wilayah kantor kecamatan karena baku dekat-dekat di situ ya. Jadi ada di kantor camat baku hadapan sedikit seperti yang itu pas. Saudara Riga dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan tentunya
yang ingin bertanya boleh Anda gabung di YouTube kami. Silakan Anda bisa bertanya di sini terkait dengan bincang-bincang kita pada hari ini. Siapa tahu ada yang mau bertanya terkait dengan BPJS kesehatannya. Ya, mungkin ada yang kenapa tidak aktif BPJS ku. Berarti ya itu tandanya menunggak gabang. Ya, mungkin bertanya terkait pelayanan bagaimana pindah paskes. Tadi bisa mungkin diulang kembali. Tidak apa-apa gitu. Diulang kembali. Boleh. Siapa tahu ada yang baru saja mendengarkan. Kalau mau pindah paskes ini, ya ini kan saya dengar nih kalau ada di puskesmas itu, mau pindah, mungkin ada yang mau pindah puskesmas. Iya, bagaimana itu caranya? Ya, bisa dijelaskan. Jadi kembali. Tadi ya untuk pindah fasilitas kesehatan itu bisa dilakukan melalui pelayanan tatap muka baik di kantor cabang maupun di kantor kabupaten, kemudian melalui layanan non tatap muka bisa melalui HP ya. Jadi di mobile DKN, kemudian bisa juga melalui BPJS online, kesehatan online. Ya, jadi caranya ada di situ. Ya, kalau buka mobile JKN, jadi ada di perubahan data. Ya, perubahan data. Jadi bisa juga langsung ke ini. Ada tadi disampaikan bahwa di Puskesmas Lisu itu nanti ada hari Senin. Ya, ada di situ BPJS keliling. BPJS kesehatan keliling. Nah, di situ ya. Baik, Saudara Iga, ya mungkin ada pertanyaan kembali nih. Ya, bagaimana tantangannya ini yang menyediakan layanan non tatap muka ini, terutama di daerah akses internetnya terbatas. Apakah BPJS Kesehatan menghadapi tantangan ini? Bagaimana? Ya, yang pasti kalau tidak ada jaringan ya pasti karena yang kita lakukan ini adalah semua terkait jaringan ya. Jadi tapi tadi kami ada mungkin solusi kalau yang kayak di Pujananting itu kan memang agak susah jaringannya, tetapi ada tempat-tempat tertentu yang ada jaringannya. Nah, itu biasa kami koordinasi untuk memberikan layanan di situ, Pak. Di kantor desanya, sehingga kantor desanya kami tempatkan pelayanan di kantor desanya, tetapi memberikan informasi ke sekitarnya itu untuk mendatangi di sana. Ya. Baik. Ya. Saya mau ini kan ada tadi itu yang program cicilan ini, yang bagaimana ini? Ya, mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan terkait dengan program cicilan. Dan di sebelah Ibu Hartati ini ada Ibu Desi Adriani Lubis. Ya. Ya, ada Ibu Desi Adriani Lubis, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Baru ya. Sudah ada di studio. Ya, baik. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk program cicilan seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartati tadi, bahwa memang oleh kami BPJS Kesehatan saat ini telah mengembangkan satu program solusi pembayaran untuk masyarakat atau peserta-peserta kita yang saat ini tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena dalam tanda kutip menunggak ya Pak. Jadi untuk peserta mandiri yang ada tunggakan itu lebih dari 3 bulan atau 4 bulan lebih, itu bisa mengangsur iurannya dengan mengikuti program cicilan.
Jadi ini bisa dicicil Pak, maksimal sampai dengan 12 bulan atau setengah dari bulan cicilan. Jadi contoh misalnya dia sudah menunggak selama 6 bulan, artinya bahwa setengah dari tunggakan itu 3 bulan bisa dilakukan angsuran. Kalau misalnya dia sudah menunggak lebih dari 24 bulan, itu maka tunggakannya bisa dicicil selama 12 bulan. Nah, kemudian kalau pertanyaannya bagaimana sekiranya ada masyarakat Bu yang sudah 5 tahun menunggak. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau dia sudah lebih dari 24 bulan, maka yang kita tagihkan hanya 24 bulan saja. Jadi jangan khawatir untuk para pendengar IGA. Kalau misalnya Bapak Ibu itu ada tunggakan yang lebih dari 24 bulan, silakan menghubungi BPJS Kesehatan terdekat atau mengakses layanan mobile JKN seperti yang disampaikan oleh Ibu Tati tadi. Di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi pembayaran iuran secara bertahap. Ya, kalau dendanya itu bagaimana? Denda ini hanya akan timbul ketika peserta rawat inap dalam masa 45 hari sejak dia melakukan pelunasan. Nah, ketika dia melakukan pembayaran itu sudah lebih dari 45 hari, maka tidak ada tunggakan, Pak. Nah, tunggakan ini pun hanya berlaku untuk peserta kita yang rawat inap. Ketika dia tidak rawat inap itu tidak ada tunggakan. Tidak ada denda. Karena denda layanan ini hanya berlaku untuk peserta rawat inap. Dalam masa 45 hari. Iya, kan ini kalau seumpama masuk kan lagi mencicil kini, Bu. Iya. Kemudian dia masuk rumah sakit pada pas pertengahan bulan. Ya, bagaimana itu anunya? Apakah bisa digunakan ini BPJS Kesehatannya atau bagaimana? Nah, itu dia. Nah, ketika dalam masa proses mengangsur, kemudian tiba-tiba terjadi satu resiko pesertanya masuk rumah sakit, maka sisanya Pak, tinggal sisanya yang harus kita lunasi. Oh, harus dilunasi Tetap dulu? harus dilunasi karena syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah kepesertaan aktif. Nah, ketika dia dalam masa mengangsur, pada masa dia lagi mengangsur tunggakan iurannya itu kan belum aktif, Pak. Nanti aktif ketika dia sudah melunasi ke seluruh kewajibannya. Seperti itu. Nah, kalau sementara mengangsur kemudian dia sudah bisa mengakses, ya saya rasa nanti perilaku untuk perilaku masyarakat kita, kan memang ada masyarakat kita pada dua perilaku nih, ada dua kondisi. Ada yang memang karena kondisi keuangan finansialnya yang memang tidak memungkinkan, ada juga memang sebenarnya tahu tetapi pura-pura tidak tahu, kan ada juga yang seperti itu. Nah, kalau yang tadi dimungkinkan bahwa ketika dia sementara dalam proses angsuran kemudian bisa mengakses pelayanan, ya khawatirnya seluruh masyarakat kita nanti polanya akan seperti itu. Karena memang yang terjadi saat ini begitu selesai pelayanan sudah dipakai, ya sudah tidak melakukan pembayaran iuran lagi. Nah, itu kan banyak ada juga Pak yang seperti itu, tapi tidak semua. Ada yang seperti itu. Iya, jadi kalau sudah lunas yang penting saya bisa pakai sekali ini. Atau yang penting saya sudah bayar 2 kali Bu, saya sudah bisa pakai kan ya? Nggak bisa Pak, nanti setelah selesai tunggakan iurannya. Oh, tetap diselesaikan dulu Pak. Iya. Ya, jangan sampai bilang ki saudagar IGA atau masyarakat Kabupaten Baru kalau mencicil ki bisa langsung diakses, ternyata harus harus lunas dulu. Tetapi setidaknya itu sudah ada kemudahan Pak, ketimbang dia harus begitu nanti terjadi satu resiko baru mau digunakan. Contoh misalnya nanti langsung mau bayarnya 3 juta kan berat Pak, tetapi ketika sudah ada angsuran beberapa bulan sebelumnya mungkin nanti tersisa hanya 500.000, entah itu 1 juta, seperti itu. Ya, jadi untuk meringankan masyarakat ini ada cicilan. Cicilan. Weh, bagusnya dong itu deh, karena ada yang bisa jadi cicil. Jadi bukan cuma baju yang bisa dicicil tadi. Iya. BPJS juga. Ya, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan Ibu Hartati atau Ibu Desi. Ibu Desi ya saya panggil. Iya, Desi Pak. Iya. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini menjelang siang, dan saudagar IGA yang tentunya pagi ini yang lagi nonton di halaman Facebook IGA Radio, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan acara bincang-bincang santai bersama BPJS Kesehatan. Ya, dan
ini ya sebagai mungkin selanjutnya ini bagaimana BPJS Kesehatan melatih tenaga medis untuk memberikan pelayanan non tatap muka yang berkualitas. Ini bagaimana BPJS Kesehatan ini melatih tenaga medis mungkin untuk memberikan pelayanan non tatap muka yang berkualitas. Ya mungkin ya. Baik, untuk pelayanan non tatap muka untuk di luar dari internal BPJS Kesehatan itu di FKTP, jadi ada di sana petugas penanganan pengaduan dan pemberian informasi. Jadi kami memberikan sosialisasi terkait apa-apa yang terkait program JKN. Itu terutama. Kemudian dengan petugas yang ada di rumah sakit, petugas P3RS namanya ya. Jadi kami memberikan pemahaman terkait program JKN sehingga pada saat peserta mengakses layanan di FKTP atau di FKRTL kemudian terkendala mungkin ingin mendapatkan informasi terkait BPJS Kesehatan. Nah, disitulah tempatnya bertanya. Kemudian ada koordinasi nanti dengan FKTP BPJS Kesehatan jika misalnya informasi itu tidak bisa diselesaikan oleh petugas di Vaskes. Oh iya. Kemudian selanjutnya ini bagaimana cara BPJS Kesehatan menangani ini? Mungkin banyak keluhan-keluhan di masyarakat atau ada masalah yang timbul dalam pelayanan non tatap muka. Mungkin ada bagaimana kita BPJS Kesehatan ini menangani keluhan. Ya keluhan-keluhan kan biasa banyak mentung keluhan kapan di kalau di BPJS Kesehatan orang Pak relatif ya. Ada yang diberikan pelayanan pelayanan yang diberikan sudah sesuai, kemudian tapi kembali lagi ke orangnya mungkin tingkat kepuasannya orang kan berbeda. Iya. Tapi bagaimana? Jadi pengaduan itu jadi mungkin saya sampaikan bahwa keluhan itu bisa melalui mobile JKN. Ya, jadi dimasukkan di mobile JKN, kemudian kami ada namanya senada ya di petugas yang bertugas untuk langsung merespon. Jadi ada waktu yang diberikan untuk merespon pengaduan atau informasi yang ingin disampaikan dari peserta. Jadi ada kategori-kategori bahwa informasi ini yang ditanyakan peserta misalnya untuk mengupdate nomor HP itu waktunya misalnya hanya sampai 3 jam. Jadi itu yang dilakukan. Jadi ada petugas khusus Pak untuk untuk penanganan seperti itu, kemudian itu langsung direspon. Oh, langsung direspon oleh. Ya, jadi kan ada waktu Pak tadi. Ada SLA, jadi waktu yang diberikan bahwa hanya sampai kalau kategori yang seperti ini itu hanya sampai 3 jam misalnya, ataukah hanya sampai 10 menit misalnya penanganannya. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Desi. Dia tentang ini kan Ibu Desi ini adalah kepala BPJS Kabupaten Baru ini. Iya, Tabe. Iya, jadi pada intinya Pak untuk pelayanan BPJS Kesehatan itu setiap waktu selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang lebih yang lebih baik, termasuk dengan keluhan-keluhan tadi. Jadi BPJS Kesehatan tidak tidak lari dari orang-orang yang menyampaikan keluhan-keluhan. Jadi kami selalu siap untuk menerima keluhan karena keluhan-keluhan dari masyarakat ini merupakan juga suatu masukan bagi BPJS Kesehatan bagaimana kemudian BPJS Kesehatan ke depannya bisa lebih baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hartati tadi bahwa keluhan yang kami tangani itu semua ada standarnya, Pak. Jadi memang sudah ditetapkan bahwa untuk keluhan seperti ini itu ditangani itu paling lama dalam waktu sekian menit, ada yang sekian jam. Jadi semua keluhan insya Allah pasti akan kita atasi, kita berikan jawaban sesuai dengan keinginan peserta. Namun kembali lagi bahwa setiap manusia terpuaskan dengan tingkat atau level kepuasannya itu kan masing-masing berbeda ya Pak. Nah
itulah tadi yang disampaikan oleh Bu Tati, bahwa kita tidak bisa mengukur kepuasan peserta, tetapi kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk peserta. Iya. Baik, sebelum kita lanjut ini ada WA yang masuk ini, mungkin di WA pribadi saya ini. Tapi tidak apa-apa. Silakan, ini dari 0812424 sekian. Ya, saya Ani di Lalolang. Ya, baik Ibu Ani, selamat pagi. Terima kasih Anda tengah mendengarkan siaran IG Radio. Ya, saya mau bertanya Bu, apakah yang terjadi jika seseorang peserta BPJS Kesehatan tidak membayarkan iurannya tepat waktu? Wah. Kedua, apakah sebagai peserta BPJS Kesehatan masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan? Oh ya, apakah sebagai peserta BPJS masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan? Ya, terima kasih untuk sementara itu Ibu. Ya, oke, makasih Bu Ani di Lalolang. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu Ani, tadi disampaikan kalau iuran tidak rutin dilakukan sudah pasti itu akan nonaktif. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Desi bahwa ada apabila mengakses rawat inap tadi ya, ada denda atau ada sanksi denda pelayanan yang akan didapatkan oleh peserta apabila tidak rutin melakukan pembayaran. Contoh tadi ya, jadi sudah dijelaskan bahwa 45 hari sejak status pesertanya aktif kemudian rawat inap akan denda pelayanan. Denda pelayanannya sebesar 5% dikali biaya rumah sakit dikali berapa bulan menunggak. Maksimal hitungan bulannya adalah 12 bulan. Jadi untuk menghindari denda layanan itu ya ayo dalam kesempatan ini juga kami ingin menghimbau ke peserta JKN untuk peserta mandiri ya, terutama untuk melakukan pembayaran secara rutin setiap bulan. Ya, untuk memudahkan peserta tidak mungkin tidak menunggak ataukah tidak menyusahkan untuk keluar setiap bulan melakukan pembayaran, kami ada auto debit Pak. Jadi ada memang diharapkan seluruh peserta mandiri itu mendaftar auto debit ya, sehingga tidak memudahkan untuk peserta untuk tidak setiap bulan harus keluar untuk melakukan pembayaran. Ya, apalagi saat ini sudah sangat banyak ya auto debit ya, sudah banyak kerjasama dengan bank-bank untuk pembayaran iuran. Nah, itu untuk kemungkinan apabila peserta tidak rutin melakukan pembayaran yang pasti nonaktif. Iya, oke untuk Ibu Ani yang ada di Lalolang, ya mudah-mudahan sudah didengar tadi penjelasan dari Ibu Hartati terkait dengan pertanyaannya tadi. Ya, mungkin masih ada ditambahkan, ya. Ya. Sedikit barangkali tadi yang terlewat sama Ibu Hartati bahwa Ibu Ani juga tadi menyatakan bahwa apakah tidak ada biaya tambahan di fasilitas kesehatan. Nah ya, Ibu Ani, untuk biaya tambahan di fasilitas kesehatan itu dapat kami pastikan bahwa tidak ada lagi biaya tambahan di rumah sakit ketika Bapak Ibu mengakses pelayanan sesuai dengan prosedur. Ya, dan sesuai dengan indikasi medis. Nah, itu dia biaya tambahan biasanya hanya ketika peserta mau naik kelas, Pak. Iya. Jadi ketika dia naik kelas tidak menempati hak sesuai dengan haknya, misalnya peserta adalah peserta kelas 2, kemudian dia mau dirawat ke kelas 1, satu tingkat lebih tinggi dari haknya, maka itu ada pembayaran selisih. Ada pembayaran selisih. Kalaupun misalnya terjadi di lapangan, kan biasanya kita nggak tahu nih Pak ya, di lapangan terjadi seperti apa, kemungkinan ada yang ada iur biaya ya di fasilitas kesehatan kami, mau itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan, silakan menghubungi BPJS Kesehatan atau call center 165 ya. Iya, untuk pengaduan. Oke, Ibu Ani, makasih banyak ya sudah ikut gabung dan bertanya bersama kami di studio ya. Oke, mudah-mudahan sudah puas dengan jawaban yang sudah disampaikan ya. Nah, baik, terakhir ini Bu, ya sebelum kita pamit,
mungkin ada harapan dari BPJS Kesehatan terhadap masa depan pelayanan kesehatan, khususnya dalam memadukan pelayanan tatap muka dengan non tatap muka ini. Ya. Harapan kami sebenarnya Mbak Ami mengharapkan peserta untuk tadi kembali lagi bahwa kami ingin memberikan kemudahan kepada peserta. Kami ingin memberikan bagaimana meningkatkan pelayanan pelayanan BPJS Kesehatan kepada peserta, sehingga kami mengharapkan bahwa peserta boleh mengakses pelayanan tatap muka itu. Kemudahan yang kami berikan. Kemudian terkait tadi pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada peserta bahwa bayarlah iuran tepat waktu untuk menghindari keluhan ya, karena kalau terkena denda pelayanan pasti muncul keluhan, pengaduan, padahal sebenarnya itu menjadi kewajiban kita untuk melakukan pembayaran iuran. Mungkin itu kalau saya Pak ya, karena kami sangat berharap bahwa program ini berjalan terus ya, dengan bukan dari BPJS Kesehatan saja, tapi kami semua eksternal ya, peserta, kemudian pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah daerah, kemudian dari kami semua sangat harapkan bagaimana program ini bisa berjalan seperti itu Pak. Iya. Oke, mungkin ada disampaikan kembali Ibu Desi. Ya. Sementara ini cukup, iya. saya kira cukup ya. Yang saya cuma menggarisbawahi tadi yang disampaikan Bu Tati untuk pembayaran iuran. Jadi ada pantun nih Pak. Iya. Cuci tangan sebelum makan. Asik. Cakep. Ya. Bayar iuran sebelum kena tunggakan. Saya kira itu Mas dari saya. Oke, makasih banyak ini semua. Ya, saudara ketiga dimanapun Anda berada, ya luar biasa. Ini bincang-bincang kita pagi ini, ya sudah selama 1 jam atau 60 menit kita menemani Anda saudara IGA di bincang-bincang santai, tentunya bersama dengan IGA Radio. Terima kasih banyak Ibu Hartati sama Ibu Desi sudah hadir di studio. Sangat bermanfaat ini penjelasannya, penyampaiannya. Semoga dengan adanya pelayanan yang semakin canggih dan mudah diakses, masyarakat semakin terbantu. Tentunya sampai jumpa di program acara selanjutnya di bincang-bincang santai yang tentunya kami hadirkan di IGA Radio. Salam sehat untuk kita semua, dan sekali lagi semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.